Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ulangan harian teks pidato pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mempercepat kalian dalam mengerjakan soal bacaan, yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca terlebih dahulu perintah soalnya. Untuk nomor 1, perintah soalnya adalah gagasan utama kutipan pidato tersebut adalah. Nah, di sini kita diminta untuk mencari gagasan utama. Nah, gagasan utama itu sama dengan gagasan pokok. Nah, cara mudah dalam menemukannya yaitu biasanya kalian cari dulu kalimat utamanya. Nah, gagasan pokok atau gagasan utama itu sama ya. Nah, pengertian dari gagasan utama adalah gagasan utama itu adalah bagian dari ide yang merujuk pada gagasan. Nah, jadi inti dari sebuah bacaan atau ide yang dimasukkan dalam sebuah kalimat atau pernyataan. Kemudian letak gagasan utama itu biasanya bisa di awal atau di akhir kalimat. Nah, pada umumnya gagasan utama itu terletak di awal kalimat atau sebagai inti kalimat, tapi ada juga yang di akhir kalimat. Nah, nanti tinggal kalian cari saja. Nah, untuk nomor 1, gagasan utamanya yaitu C. Peran penting guru dalam pembangunan sektor pendidikan. Selanjutnya yang nomor 2, di sini menanyakan pesan dari teks yang ada di sini atau pidato yang ada di atas. Nah, pesan yang ingin disampaikan yaitu seluruh lapisan masyarakat harus ikut membangun dunia pendidikan. Nah, di sini kan ada imbauan atau harapan. Masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki mewujudkan kepedulian untuk membangun dunia pendidikan. Nah, kemudian yang nomor 3, simpulan. Nah, simpulan itu adalah pendapat akhir berdasarkan pidato ini. Nah, untuk nomor 3, kesimpulannya adalah D. Belajar sejarah merupakan hal yang penting bagi pelajar Indonesia karena bermanfaat. Nah, di sini kan intinya itu pentingnya sejarah perjuangan bangsa, maka kita sudah sepantasnya memahami sejarah perjuangan. Itu adalah kesimpulannya. Untuk nomor 4, kutipan teks pidato tersebut merupakan struktur bagian A, perkenalan. Karena pidato ada perkenalan, argumen, kemudian ada penguat, pernyataan posisi. Nomor 5, unsur kebahasaan yang terdapat dalam kutipan teks pidato tersebut. Unsur kebahasaan yang dominan di sini adalah kata ganti orang. Di sini ada kata ganti orang yaitu menyebut saudara-saudaraku. Kemudian kata kita itu kan menggantikan kata ganti orang. Kemudian ada mereka. Nah, itu merupakan kata ganti orang. Selanjutnya yang nomor 6, kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Nah, kalian cari kalimat yang kira-kira memiliki hubungan yang nyambung dengan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Nah, ini kan yang nyambung adalah yang D. Jika salah satu bagiannya dirusak, maka bagian yang lain akan merasa akibatnya. Nah, bagian apa yang dimaksud di sini? Nah, lingkungan. Jika lingkungannya dirusak, itu kan di sini ada pernyataan saling terkait satu dengan yang lain. Jika yang satu dirusak, maka yang lain akan merasakan akibatnya. Nah, di sini ada lanjutannya. Maka dari itu,
hentikanlah kegiatan merusak hutan. Nah, di sini kan memiliki kesamaan yang menyambung atau koheren. Yang nomor 7, variasi kalimat pertama. Nah, variasi kalimat itu adalah kita memvariasikan kalimat pertama ini sehingga nanti maknanya sama. Yang memiliki makna sama dengan kalimat pertama yaitu yang C. Sebagai negara maritim, tentu di Indonesia banyak rakyatnya yang mencari nafkah dari hasil laut. Kemudian yang nomor 8, kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada teks tersebut adalah nomor 8 yang tepat yaitu seluruh. Nah, ini hadirin yang berbahagia, negara kita Indonesia adalah sebuah negara besar yang terdiri atas ribuan pulau yang tersebar di seluruh negeri. Nah, kata yang tepat adalah C, seluruh. Untuk nomor 9, kata bentukan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, nah, kata bentukan itu adalah kata dasar yang mengalami proses pembentukan. Bisa nanti berubah bentuk karena mendapatkan imbuhan. Nah, ada imbuhan, kemudian di sini kata yang tepat untuk mengisikan bagian rumpang yang nomor 9 yaitu D, pembelajaran, dari kata dasar belajar. Nah, siswa dan guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. Nah, itu kan jadi kalimatnya utuh dan memiliki makna yang runtut. Nomor 10, kata penghubung yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah yang A. Kita masukkan dalam kalimat. Nah, ini mohon maaf karena terganggu dengan notifikasi ini ya. Dalam buku kita mendapat tambahan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga wawasan kita menjadi luas. Di samping itu, pengalaman kita juga bertambah. Bahkan membaca buku bisa juga sebagai hiburan. Oleh karena itu, nah ini kan kata penghubung yang tepat adalah yang A. Nomor 11, kalimat yang tidak padu. Kalimat yang tidak padu itu kalimat yang tidak mendukung paragraf utama atau bisa juga tidak nyambung dan sehingga itu perlu dihilangkan. Kalimat yang tidak padu adalah yang nomor 3 karena ini kan tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Akan tetapi hal ini sulit terwujud jika tidak ada dorongan dari para guru. Nah, perlu diingat bahwa tugas pokok guru adalah mendidik dan mengajar. Saat ini masih banyak guru yang belum menjalankan perannya. Nah, ini kan yang nomor 3 kan tidak padu berdasarkan kalimat sebelumnya. Nomor 12, gagasan utama. Nah, gagasan utama sama yang seperti tadi ya. Jadi gagasan utamanya adalah penggunaan media sosial yang merebak saat ini. 13, pesan yang terdapat dalam kutipan teks pidato ini yaitu yang B, jaga kebersihan akan tetap tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman untuk belajar. Nah, ini ada di sini ya. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan menjadi sangat penting demi terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman. Untuk nomor 14, nah di sini ada perbedaan cara memersuasi kedua kutipan pidato tersebut. Nah, saya jelaskan dulu ya, cara memersuasi itu ada 3. Yang pertama emosi, kemudian ada lagi etika, dan ada juga logika. Nah, secara sederhana, etika dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, itu etika.
Sementara emosi dapat diartikan sebagai sesuatu yang terkait dengan penilaian pribadi berdasarkan perasaan. Nah, kemudian untuk logika itu dapat dimaknai sebagai keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan objektif yang terukur, jadi berdasarkan pemikiran yang baik dan benar. Nah, berdasarkan pengertian itu, maka teks 1 ini termasuk ke dalam emosi. Kemudian teks 2 masuk dalam etika. Selanjutnya yang 15, simpulan. Simpulan itu pendapat akhir berdasarkan teks. Nomor 15 ini kesimpulannya yaitu internet yang C. Internet merupakan sarana informasi yang paling efektif karena dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. 16. Kutipan pidato tersebut merupakan bagian isi pidato. 17. Unsur kebahasaan yang dominan dalam kutipan tersebut adalah yang A. Sinonim dan antonim. Di sini banyak sekali kata yang ada 2 kata yang bersinonim, yaitu kebersamaan dan gotong royong. Kemudian ada juga yang berantonim atau lawan kata, yaitu sulit dan mudah, berat dan ringan. Nah, di sini kan rumit dan mudah. Nah, itu merupakan unsur kebahasaan sinonim dan antonim. 18. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan tersebut. Nah, yang tepat yaitu yang C. Coba kita sambungkan. Sebagai warga sekolah, kita tidak mau melihat sampah berserakan di mana-mana. Sampah dapat mencemari lingkungan sekolah kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kotornya lingkungan sekolah menjadikan suasana belajar yang tidak nyaman. Kali ini membahas tentang lingkungan yang kotor. 19. Kata yang tepat untuk melengkapi kutipan teks tersebut adalah yang C. Marilah para pemuda dan pemudi untuk, ya ini mohon maaf kemarin ada kesalahan teknis, salah ketik, untuk penerus bangsa. Mohon maaf, ini salah satu unsur pokok penunjang kehidupan adalah perekonomian. Marilah para pemuda dan pemudi generasi penerus bangsa. Nah, ini jadi ini salah ya tadi ya, ini harusnya di sini unsur, terus kemudian dan pemudi generasi penerus, kemudian mewarnai proses menuju kesuksesan yang C. 20. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kutipan teks tersebut. Nah, kata yang mendapatkan imbuhan 20 adalah yang A. Kita masukkan dalam kalimat. Remaja-remaja yang saat ini sedang mencari dan membentuk jati diri harus mempunyai sudut pandang yang lebih baik mengenai kehidupan, khususnya dalam membangun perekonomiannya sendiri, terlebih dapat bermanfaat dan memajukan perekonomian bangsa. Salah satu caranya adalah mengikuti pembekalan dan pelatihan. Nah, mungkin sekian pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak salah kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.